Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Faizal. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 2, teks petunjuk. Dicermati dengan baik ya. Nah, sebelum masuk ke teks petunjuk, alangkah lebih baiknya kita membahas latihan yang sudah Ustadz berikan di halaman 6 LKS tema 6 yang ayo berlatih jagung penghasil energi. Dan kalian mencari gagasan pokok, gagasan pendukung, dan tema pikirannya kan? Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf yang pertama atau paragraf yang 1. Gagasan pokoknya, tanaman jagung penghasil energi bagi manusia dan hewan. Sedangkan gagasan pendukungnya, tanaman jagung berasal dari biji. Untuk tumbuh dengan baik diperlukan sinar matahari dan nutrisi dalam tanah yang subur. Nah, untuk paragraf yang kedua, gagasan pokoknya, manusia dan hewan dapat menghasilkan energi dengan memanfaatkan tanaman jagung. Sedangkan gagasan pendukungnya, energi yang didapatkan dari tanaman jagung dimanfaatkan baik manusia maupun hewan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kalau sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk setiap paragraf, Ustadz buat peta pikirannya sekarang ya. Yang pertama, tanaman jagung penghasil energi bagi manusia dan hewan. Berikutnya, sinar matahari dan nutrisi dalam tanah yang subur membantu pertumbuhan serta perkembangan tanaman jagung. Yang ketiga, manusia dan hewan mendapatkan energi dengan memanfaatkan tanaman jagung. Yang terakhir, energi yang didapatkan dari tanaman jagung dimanfaatkan baik manusia maupun hewan untuk tumbuh dan berkembang. Kalian tentu saja boleh membuat peta pikiran menurut kalian masing-masing, tergantung kreativitas kalian masing-masing. Tidak ada peta pikiran yang salah, semuanya benar. Nah, kita akan masuk ke teks petunjuk sekarang. Apa sih teks petunjuk itu? Teks petunjuk adalah teks yang memuat langkah-langkah membuat sesuatu. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana sesuatu hal dilakukan agar pembaca secara tepat mengikuti proses saat melakukan sesuatu maupun menggunakan peralatan. Nah, berikut ini ciri-ciri teks petunjuk yang pertama. Menggunakan kalimat perintah untuk melaksanakan teks petunjuk. Yang kedua, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Nah, yang keempat, terdapat aturan untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, menggunakan kata keterangan untuk menanyakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang keenam, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Yang ketujuh, menggunakan kalimat perintah yang jelas, singkat, dan logis. Yang kedelapan, menggunakan bahasa yang santun. Yang kesembilan, terdapat gambar sesuai langkah-langkah untuk lebih memudahkan dalam membuat teks petunjuk. Nah, berikut ini teks petunjuk cara membuat kipas kertas. Yang pertama, menyiapkan kertas berbentuk persegi dan lem sesuai gambar ya. Tidak harus warna hijau,
boleh warna terserah. Selanjutnya, melipat kertas pada satu bagian, membalik kertas dan lipat lagi ke arah berbeda sampai seluruh kertas terlipat seperti gambar ya, sesuai gambar. Yang ketiga, melipat kertas menjadi dua bagian sama besar, mengelem kedua sisi yang berhadapan. Yang ditunjuk anak panah itu dilem ya. Yang keempat, kipas siap digunakan. Selamat mencoba. Nah, untuk latihannya, silakan membuat teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Tuliskan teks petunjuk cara pembuatan kincir angin kertas sesuai gambar yang sudah Ustadz berikan ya. Selamat mencoba. Nah, sudah paham kan tata cara membuat teks petunjuk? Silakan dikerjakan latihannya ya. Untuk sekarang cukup sekian video dari Ustadz. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan secara langsung. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beribadah dan membantu orang tua ya.